Welcome to my channel. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan subscribe, like, and comment. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dan teori-teori perubahan sosial. Ciri yang pertama adalah setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang. Karena apa? Karena di sini masyarakat mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Mereka akan berubah sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Di situ perkembangan manusia sampai akhirnya manusia menemukan komputer. Kemudian yang kedua perkembangan model HP sampai yang modern di mana sekarang semua fiturnya semakin lengkap. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Ini jelas ya. Setiap perubahan yang terjadi pada satu lembaga diikuti oleh lembaga lain. Contohnya apa? Berkembangnya ATM. M-banking, kemudian ini mulai berkembang lagi adanya online shop. Nah, ini kan jelas ada hubungannya di mana ketika kalian membeli melalui online shop, otomatis pembayaran yang kalian lakukan ini pembayaran secara non-tunai, baik itu melalui transfer, M-banking maupun melalui ATM. Yang ketiga adalah perubahan sosial yang cepat mengakibatkan disorganisasi. Disorganisasi itu apa sih? Disorganisasi ini adalah perpecahan. Apa hubungannya dengan perubahan sosial yang cepat? Ketika kita tidak siap menerima adanya perubahan sosial yang cepat, maka ini bisa menimbulkan ketidaksesuaian nilai dan norma dalam masyarakat yang berakhir pada munculnya disorganisasi. Contohnya di situ adalah adanya angka perceraian di Semarang naik selama pandemi COVID-19. Kenapa? Karena selama pandemi COVID-19 banyak hal yang berubah. Banyak orang yang akhirnya harus terkena PHK atau harus terkena gaji yang diberikan hanya setengah. Nah, ini otomatis akan berdampak pada kehidupan keluarga mereka. Apakah berpengaruh penghasilan dengan keharmonisan keluarga? Salah satunya, fungsi dari keluarga adalah fungsi ekonomi, di mana keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, ini otomatis akan berbanding lurus dengan kondisi saat ini, di mana ketika perekonomian mereka menurun, maka banyak hal ya yang terjadi. Mungkin secara mental mereka belum siap, kemudian akhirnya menimbulkan percekcokan dalam keluarga, akhirnya muncul kasus KDRT, dan yang terakhir mungkin bisa menimbulkan adanya perceraian. Sehingga di sini otomatis COVID ini juga bisa berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian. Ciri terakhir adalah memiliki hubungan kausalitas di mana perubahan sosial terjadi karena adanya hubungan unsur material dengan non-material. Contohnya adalah disorganisasi keluarga yang banyak terjadi di lingkungan kita sekarang. Salah satu faktornya apa? Salah satu faktornya karena yang pertama, orang tua yang semakin sibuk sehingga kurang memperhatikan anak-anaknya. Atau yang kedua, dengan berkembangnya gadget, ini anak-anak banyak yang terlalu fokus dengan gadget mereka sehingga jarang berkomunikasi dengan keluarga. Sehingga akan muncul konflik dalam keluarga tersebut karena komunikasi yang terjadi antar anggota keluarga ini kurang, sehingga pemahaman antar anggotanya semakin berkurang dan banyak adanya kesalahpahaman antar anggota keluarga tersebut, sehingga terjadilah disorganisasi keluarga. Selanjutnya kita membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Yang pertama adalah teori siklus menurut Robert H. Lauer. Beliau melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi di masa kini memiliki kemiripan dengan masa lampau, atau di situ digambarkan arah perubahan dalam pola siklus dan spiral, di mana tidak ada batas yang jelas antara pola hidup tradisional dan modern. Contohnya apa? Contohnya adalah model pakaian.
di mana model-model pakaian sekarang sebenarnya kan meniru model pakaian zaman dahulu, cuman dengan adanya modifikasi yang lebih baik. Misalkan motif vintage, pada dasarnya dulu kan ada motif bunga-bunga. Kemudian kebaya modern, sama saja dengan kebaya model dulu, cuman sekarang modifikasinya lebih banyak. Kemudian celana, kalau dulu kita mengenal ada celana baggy, sekarang kita mengenal ada celana pensil. Pada dasarnya sama, celana-celana yang bentuknya ketika celana itu di bawah, bagian bawahnya itu lebih mengerucut. Teori yang kedua yakni teori perkembangan atau teori linier. Teori ini percaya bahwa perubahan sosial dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Atau teori ini mengatakan bahwa ada titik yang dituju dalam perubahan sosial, bahwa setiap manusia itu pasti melewati titik-titik perubahan yang sama atau hampir sama, dari tradisional ke modern. Masih dalam teori linier, ini pembahasannya hampir sama dengan kategori evolusi menurut Alex Inkeles. Yang pertama adalah unilinear theories of evolution, di mana di situ dikatakan masyarakat harus melalui suatu tahapan tertentu untuk berubah. Contohnya apa? Contohnya dari masyarakat berburu, meramu, kemudian menjadi masyarakat yang mengenal pertanian. Selanjutnya yang kedua adalah universal theory of evolution. Masyarakat tidak memerlukan tahapan tertentu untuk berubah. Dalam universal theory of evolution ini lebih mirip ke dalam contoh teori siklus. Tidak ada tahapan-tahapan yang pasti yang harus dialami oleh masyarakat. Terakhir ada multilinear theories of evolution. Di situ dikatakan penelitian yang memfokuskan kepada tahap perkembangan masyarakat. Multilinear ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah menggunakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan mereka. Ini sama halnya dengan tahap positivis dalam pemikiran Auguste Comte, di mana mereka melakukan perubahan itu berdasarkan penelitian-penelitian yang mereka lakukan sebelumnya atau berdasarkan pola pikir yang masuk akal, bisa diterima oleh akal. Kemudian ada teori konflik yang digagas oleh Karl Marx. Dia berpendapat bahwa perubahan sosial tercipta akibat adanya pertentangan antar kelas atau konflik. Nah, ini berkaitan dengan revolusi industri yang dulu pernah terjadi, di mana terdapat dua kelompok, yakni kelompok borjuis dan kelompok proletar. Di mana kelompok proletar yang merasa didiskriminasi sehingga mereka melakukan adanya pertentangan yang berujung pada adanya perubahan sosial. Kemudian teori ini juga menyebutkan bahwasannya di dalam perubahan dan juga konflik selalu melekat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Jadi sesuatu yang sangat wajar ketika terjadi perubahan sosial, kemudian akan terjadi adanya konflik. Karena ini berkaitan dengan kesiapan masyarakat melaksanakan atau menerima perubahan sosial tersebut. Nah, di sini adalah gambaran perbedaan kelas antara kelas borjuis dan kelas proletar, bahkan terjadi pada anak-anak atau remaja. Nah, jelas sekali perbedaannya dari busana yang mereka kenakan. Belum lagi perlakuan yang mereka dapat, di mana kelompok-kelompok borjuis ini biasanya lebih didahulukan dibandingkan kelompok proletar. Dan terakhir adalah teori fungsionalis. Pertama kali dicetuskan oleh William Ogburn dan mengatakan bahwa kecepatan perubahan tidak berlangsung tidak sama walaupun terdapat berbagai unsur di dalam masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Perubahan yang berlangsung hanya mengambil hal yang baik, bermanfaat, dan juga menguntungkan untuk masyarakat itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi perubahan yang dialami oleh masyarakat itu berbeda-beda karena mereka hanya mengambil perubahan-perubahan yang berguna bagi kehidupan mereka. Sehingga misalkan alat komunikasi
ini mereka menganggap itu berguna bagi kehidupan mereka, sehingga perubahannya akan sangat cepat. Sedangkan kepercayaan ini berguna bagi kehidupan mereka, namun kepercayaan itu sesuatu yang berkaitan dengan kerohanian, sehingga perubahannya akan sangat lambat. Sehingga poin-poin dari teori fungsionalis dapat kita lihat seperti ini. Yang pertama, setiap masyarakat cenderung relatif stabil, tidak labil ya. Mereka memilih perubahannya kan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, setiap komponen di dalam masyarakat umumnya akan menunjang kestabilan di dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, setiap masyarakat pada umumnya relatif terintegrasi, saling berhubungan, karena mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka berubah untuk memudahkan kehidupan mereka. Dan terakhir, kesepakatan bersama yang terjadi di dalam anggota masyarakat akan mempengaruhi kestabilan sosial, sehingga komunikasi, kemudian adanya konsensus atau kesepakatan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kalian berinteraksi, ketika kalian berteman, ini harus ada kesepahaman antar dua belah pihak. Tidak bisa kita memaksakan keputusan kita terhadap kelompok yang lain. Thank you for watching. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Tetap semangat dimanapun kalian berada. Semoga apa yang kita usahakan memberikan hasil. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.